Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masih di program Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Kita sudah sampai kepada seri yang ketujuh, yaitu perintah menulis akad utang ya atau akad tidak tunai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-282, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama allamahullah falyaktub wal yumlil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi alaihil haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'ataini mimman tardawna minasyuhada antadilla ihdahuma wa tudzakkira ihdahumal ukhra wala ya'ba syuhada'a idza ma du'u wala tas'amu an taktubuha saghiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamul lisyahada wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayyatum wala yudara katibun wala syahid wa an taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullah wal yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-282. Ini adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an ya, yang berisi tentang perintah untuk menuliskan akad yang dilakukan secara tidak tunai ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayyantum bidainin ya ila ajalin musamma, jika kalian melakukan akad transaksi dengan cara dain atau dengan cara utang piutang tidak tunai, maka dikatakan falyaktubuh ya, maka hendaklah menuliskannya. Faktubuh ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jadi ada kata-kata di sini faktubuh, maknanya adalah tuliskanlah ya. Nah, bentuk perintah ini sejatinya sangat panjang ya, berbicara tentang awalnya pada dasarnya hukum untuk menulis ya akad atau transaksi utang piutang atau usaha transaksi bisnis ya, akad yang tidak secara tunai ini merupakan sebuah kewajiban ya. Nah, tetapi nanti ada qarinah lain yang menunjukkan bahwa ini sangat dianjurkan, khususnya nanti terkait dengan akad-akad yang besar yang memungkinkan terjadinya adanya ya perselisihan ya. Ayat ini panjang ya, berbicara tentang wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai ya pada waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ya, dan hendaklah seorang penulis di antara kalian itu menuliskannya dengan benar ya. Kemudian, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis ya, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan apa yang akan ditulis itu. Jadi orang yang punya utang itu dia mengimlakan kepada orang yang menuliskan, dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jadi utangnya berapa kemudian dituliskan. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakannya dengan jujur. Ya, ini jadi ketika mungkin orang yang berutang itu dia tidak bisa menulis atau mungkin juga karena lemah dan lain sebagainya, maka walinya itu yang mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jadi di sini ada saksi ya yang harus ada pada
transaksi yang tidak secara tunai, yaitu ya laki-laki itu adalah 2 orang ya. Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka seorang lelaki dan juga 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Jadi nanti saksi dalam perkara perdata itu laki-laki adalah 2 ya. Apabila tidak ada 2 laki-laki maka 1 laki-laki dan juga 2 perempuan ya. Ya maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang diridhoi. Artinya saksi tersebut memang bisa dipercaya keadilannya ya, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Nah ini salah satu dari pentingnya atau manfaat dari kenapa saksi itu harus 2 orang ya, karena kalau yang satu lupa bisa jadi yang lainnya itu akan mengingatkannya ya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka itu dipanggil ya. Jadi artinya ketika ada sebuah sengketa kemudian saksi itu hendaknya mau untuk dipanggil karena dia adalah seorang saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis utang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Ya ini sebenarnya tadi menunjukkan baik utang itu besar atau kecil maka hendaklah dituliskannya. Yang demikian itu ya, dengan menuliskannya itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Jelas ya bahwa ketika kita utang kemudian kita menuliskannya baik besar ataupun kecil ya, apalagi nanti ditandatangani oleh 2 pihak maka itu menjadi jelas dan juga clear ya. Dan tulislah muamalah itu kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu ya. Jadi kalau tadi kan tidak secara tunai. Nah, kalau dilakukan secara tunai maka ya tidak menuliskan itu tidak apa-apa ya, maka tidak ada dosa bagimu jika tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli ya, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulit atau saling sulit menyulitkan. Jadi tadi jangan sampai ya ketika ternyata saksinya itu malah memberatkan atau yang punya utang memberatkan saksi dan sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan. Jika kamu melakukan yang demikian itu saling menyulitkan maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarmu dan Allah mengetahui segala sesuatu ya. Di akhir ayat ini yang menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha mengetahui, dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepadanya. Sehingga kemudian surat Al-Baqarah ayat 282 ini berbicara tentang bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang orang muslim ya, orang yang beriman, untuk menuliskan dari akad transaksi yang dilakukan tidak secara tunai atau utang piutang. Nah, riwayat ini atau ayat ini dikuatkan oleh sebuah riwayat dari Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad ya. Dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya aku telah mendengar, ya Abdullah bin Mas'ud mendengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, idahtalafal mutabayani laisa bainahuma wa bayyanahu fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah wa yatarakkan ya, rawahul khamsah wa sahahahu al hakim. Jadi apabila 2 orang yang berjual beli berselisih ya, idahtalafal mutabayyan ya, maka apa ya, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar itu adalah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi. Ya ini masuk ke dalam riwayat ini masuk ke dalam bagaimana ketika terjadi sengketa dalam jual beli, maka Rasul bersabda ya, maka perkataan yang benar adalah apa, dari orang yang memiliki sil'ah, yang memiliki dagangan. Kenapa? Karena kan dia yang menjual, otomatis dia ingat, dia tahu gitu ya, bukan yang membeli ya. Atau mungkin mereka membatalkan transaksi, artinya ya dibatalkan, nggak jadi jual beli, berarti haknya itu dikembalikan. Ya maknanya adalah ketika terjadi sebuah perselisihan antara penjual dan pembeli, ya maka ya persaksian itu adalah apa, yang jelas itu adalah yang memiliki barang atau yang menjualnya. Sama juga ketika terjadi akad transaksi jual beli ataupun juga utang piutang gitu ya. Nah tadi kan jual beli adanya bentuknya utang gitu ya. Kalau utang piutang uang misalnya, maka perkataan yang dibenarkan ya itu adalah
yang memiliki atau yang memiliki uang ya yang diutangkan tersebut, bukan orang yang punya piutang. Ya ini jelas sekali karena orang yang punya piutang, yang punya uang gitu ya, pasti dia akan ya jujur. Tapi kalau orang yang punya utang bisa jadi dia akan berkelit mencari siasat dan lain sebagainya. Nah, kemudian merujuk kepada ayat dan hadis terkait dengan menulis utang piutang atau akad yang tidak tunai, maka dikatakan ada beberapa faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah perintah menuliskan akad yang dilakukan secara tidak tunai atau utang, ya dalam bahasa Arab adalah dain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perintah menuliskan akad yang benar sesuai dengan aturan syariat Islam. Artinya akad tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi misalnya ada sebuah akad syariat tapi ternyata tulisan akadnya tidak sesuai dengan Islam, ya maka itu tidak dibenarkan tentu saja ya. Kemudian yang ketiga, urgensi penulis akad atau transaksi ya, semisal notaris gitu ya, atau mungkin orang yang biasa menulis yang bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakannya ya, karena dia akan menulis gitu ya, jadi dia bertanggung jawab ya. Yang keempat adalah larangan enggan menuliskan akad tidak tunai sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagai seorang muslim kita ya dianjurkan untuk menuliskannya. Kemudian orang yang berhutang hendaknya mengimlakan atau mendiktekan utangnya kepada penulis yang dilandasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengurangi utangnya. Ya jelas ya, utangnya ditulis misalnya 1 juta ya 1 juta gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, apabila orang yang berutang itu lemah akalnya, hendaknya walinya mengimlakan hutang tersebut dengan jujur. Ini juga jangan sampai nanti ada walinya itu mencari keuntungan dari orang yang mungkin lemah akalnya dan lain sebagainya. Ya, yang ketujuh adalah saksi dalam akad utang itu adalah 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan ya, yang diakui kesolehannya, kesikohannya, dan dia memang diridhoi oleh baik yang utang ataupun yang punya piutang gitu ya. Nah, hikmahnya adalah jika salah satu dari saksi itu lupa ya, maka yang lainnya itu masih ingat ya. Kemudian yang kedelapan, hendaknya para saksi memberikan persaksiannya apabila diminta atau terjadi perselisihan ya hingga ke pengadilan ya. Jadi jangan istilahnya itu harus mau gitu ya. Hendaknya para saksi itu memberikan persaksiannya apabila diminta atau terjadi perselisihan hingga ke pengadilan ya. Yang kesembilan, jangan bosan menuliskan akad tidak tunai baik besar ataupun kecil sampai batas waktu membayarnya, karena hal ini lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih menguatkan persaksian serta menghilangkan keraguan ya. Kemudian yang ke-10, jika akad tunai maka tidak wajib untuk menuliskannya. Artinya kalau di akadnya memang tunai ya berarti nggak wajib untuk menuliskannya. Ya, kemudian selanjutnya yang ke-11 adalah larangan menyulitkan ya dalam persaksian bagi penulis dan juga saksi karena hal tersebut termasuk ke dalam kefasikan ya. Kemudian yang ke-12, perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan, khususnya dalam ayat Al-Baqarah ayat ke-282 ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui termasuk yang terbaik bagi manusia dalam menuliskan akad tidak tunai. Jadi Allah Maha mengetahui ketika akadnya tidak tunai maka hendaknya dituliskan. Tapi kalau umpamanya akadnya tidak tunai maka kalau akadnya itu tunai gitu ya, maka ya tidak apa-apa tidak menuliskannya. Ya Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi baik mafsadat ataupun mudorotnya. Kemudian yang ke-14, perselisihan yang terjadi salah satunya adalah karena tidak adanya catatan ya, sebagaimana hadis sebelumnya ya. Jadi hadis yang tadi mengatakan bahwa salah satu ketika terjadi perselisihan gitu ya, itu biasa karena tidak ada catatan. Nah, ketika ada catatan, yang mencatat biasanya adalah yang punya piutang gitu ya, atau yang penjualnya gitu ya, maka itu yang dikuatkan ya. Kebenaran dalam perselisihan dikembalikan kepada penjual, sedangkan pembeli boleh memilih ya. Artinya yang punya piutang, yang punya uangnya, itulah yang dibenarkan gitu ya. Sedangkan yang orang yang punya utang dia ya harus membayarkan kalau memang ada bukti
buktinya. Demikian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita akan mampu untuk melaksanakan syariatnya, khususnya menuliskan akad yang tidak tunai ya ataupun dain sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini mengantisipasi terjadinya perselisihan ya. Demikian pula hendaknya seorang saksi itu hendaknya amanah sebagai antisipasi pula ketika nanti terjadinya perselisihan yang mungkin terjadi di antara orang-orang yang melakukan akad atau transaksi. Demikian syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.